Shalom Bapak Ibu semua. Bertengger di dataran tinggi gersang yang menghadap pantai barat laut dari Laut Mati, Qumran adalah situs arkeologi yang berasal dari zaman besi. Selama masa kejayaannya, komunitas tersebut merupakan rumah bagi sekitar 200 orang, yang di dalamnya ditemukan rumah-rumah, waduk, benteng, kuburan, dan yang paling terkenal adalah, ditemukannya serangkaian gua, tempat penyimpanan kitab suci. Penemuan gua-gua ini, dan terutama gulungan Laut Mati yang terkandung di dalamnya, adalah salah satu penemuan arkeologis terbesar dalam sejarah. Dusun Qumran didirikan pada abad ke-8 sebelum Masehi. Benteng persegi panjang di situs tersebut, berasal dari periode awal ini, yang berlangsung hingga invasi Babilonia ke Yudea, dan penghancuran Bait Allah pertama pada tahun 586 sebelum Masehi. Situs ini ditinggalkan setelah pengasingan orang Israel ke Babilonia, dan ditempati kembali pada abad kedua sebelum Masehi, yakni di era Hasmonean. Koin perunggu yang ditemukan di situs tersebut, menetapkan periode pemukiman berkelanjutan, mulai dari pemerintahan Hyrcanus pada tahun 135 sampai 104 sebelum Masehi, dan berlanjut hingga Perang Yahudi Romawi pertama, pada tahun 66 sampai tahun 73 Masehi. Isi gulungan Laut Mati, bersama dengan bukti arkeologis, dan teks sejarah pendukung, telah membuat para ahli sejarah menyimpulkan, bahwa Qumran dihuni oleh komunitas agama sektarian yang terkadang disebut sebagai Sekte Laut Mati, atau Sekte Hayahat, yang artinya bersama-sama. Banyak para ahli sejarah yang percaya bahwa, sekte ini sebenarnya adalah komunitas Yahudi yang sangat ritualistik, yang disebut Esseni. Selanjutnya ditemukan juga koin-koin dari periode pemberontakan Bar Kokhba tahun 132 sampai dengan tahun 135 Masehi, juga ditemukan di Qumran. Hal ini menunjukkan bahwa, para pejuang Yudea periode akhir, juga berlindung di Qumran. Nama Qumran, dalam bahasa Arab artinya, bulan sabit, menggantikan nama komunitas sebelumnya, yang telah hilang dari sejarah. Pada musim dingin tahun 1946, penggembala Beduin yang bernama Muhammad Ad-Dib, mengikuti seekor kambing ke sebuah gua dekat Qumran, dan kemudian di gua tersebut ia menemukan 7 gulungan kuno. Penemuan tersebut mengarah pada penemuan 10 gua lain selama dekade berikutnya, yang menghasilkan total 929 teks gulungan, yang disimpan dalam toples di dalam gua, yang secara kolektif dikenal sebagai gulungan Laut Mati. Gulungan itu termasuk manuskrip tertua dari kitab suci Alkitab Ibrani, yang pernah ditemukan. Sebagian besar berasal dari karbon, yang berasal dari abad kedua dan pertama, sebelum Masehi. Sebagai bukti keragaman gagasan agama dan politik yang ada pada periode Bait Allah kedua, gulungan-gulungan tersebut memiliki signifikansi historis, religius, dan linguistik yang monumental. Gulungan-gulungan tersebut juga memberikan informasi, yang tak ternilai tentang kehidupan sehari-hari dan cara berpikir penduduk Qumran. Teks-teks tersebut sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aram, bersama dengan bahasa Yunani dan Nabatean. Gulungan tersebut yang sebagian besar ditulis di atas perkamen, tetapi beberapa di atas papirus atau perunggu, dapat dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Salinan teks dari Alkitab Ibrani. 2. Teks-teks dari periode Bait Allah kedua dan yang akhirnya tidak dikanonisasi dalam Alkitab Ibrani, seperti Kitab Henoh, Yobel, Kitab Tobit, Kebijaksanaan Sirah, dan Mazmur tertentu, namun dimasukkan dalam Kitab Deuterokanonika. 3. Manuskrip sektarian dari dokumen yang sebelumnya tidak diketahui, yang menjelaskan aturan dan kepercayaan Sekte Laut Mati, kemungkinan Sekte Esseni atau Sekte Yahudi lainnya. Manuskrip-manuskrip tersebut termasuk Community Rule, War Scroll, dan The Rule of the Blessing. Dari semua isi gulungan itu, mungkin yang paling luar biasa adalah kemiripan beberapa penulisan mereka dengan ajaran Yesus yang muncul dalam Perjanjian Baru. Paulus menggunakan istilah-istilah yang dapat ditemukan dalam gulungan-gulungan yang ditulis di Qumran, dan menurut beberapa ahli, sekte tersebut juga diisyaratkan dalam Injil Yohanes. Beberapa teks sejarah menggambarkan sebuah sekte Yahudi yang disebut Esseni, beberapa di antaranya tinggal di dekat pantai barat laut dari Laut Mati, yang praktiknya mirip dengan sekte Laut Mati seperti yang digambarkan dalam manuskrip mereka. Hal ini membuat banyak ahli menyimpulkan bahwa, kaum Esseni sebenarnya adalah sekte yang mengumpulkan perpustakaan manuskrip, yang terdiri dari gulungan Laut Mati.
Ada juga pendapat ahli yang mengatakan bahwa gulungan ini berasal dari orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, yang menyembunyikannya untuk diamankan, ketika orang Romawi menghancurkan kota mereka, atau bahwa sekte yang tinggal di Qumran sebenarnya adalah kaum pendeta Zadok atau orang-orang Saduki. Orang-orang yang tinggal di Qumran selama era Hasmonean dan pada awal periode Romawi kemungkinan besar adalah kaum Esseni, sebuah sekte Yudaisme periode Bait Allah kedua, yang ada dari abad kedua sebelum Masehi, hingga abad pertama Masehi. Selama periode Bait Allah kedua, ada beberapa sekte yakni sekte Pertapa, sekte mistik, dan sekte Mesianik, yang memisahkan diri dari tatanan sosial utama di Yudea. Esseni adalah sekte terbesar, yang tinggal di kota-kota di seluruh Yudea, tetapi juga di pantai barat Laut Mati, yang merupakan salah satu indikasi kuat bahwa mereka adalah sekte Laut Mati, yang tinggal di Qumran. Kaum Esseni meninggalkan kekayaan dan kenyamanan materi, dan memilih untuk menjalani kehidupan komunal asketisme. Mereka menolak cara-cara dari dua denominasi Yahudi, yang lebih besar pada saat itu yang terdiri dari orang Farisi dan Saduki, dan melihat diri mereka sebagai pewaris sejati, dari tradisi keimaman Saduki. Setelah penemuan gulungan Laut Mati di Qumran, kesamaan gagasan yang terkandung dalam manuskrip sektarian gulungan itu, dan gagasan yang diatributkan kepada kaum Esseni dalam teks sejarah lainnya, semakin memperkuat teori bahwa, kaum Esseni adalah penulis gulungan atau pustakawan, yang mengumpulkan dan menyimpannya. Rutinitas harian sekte ini bahkan dijelaskan dalam gulungan tersebut. Mereka akan bangun saat fajar, dan memulai hari dengan doa bersama. Setelah sembahyang, mereka akan bekerja, beberapa sebagai penggembala domba dan kambing, yang lain sebagai petani kurma, atau dalam fungsi komunal, seperti menimba air atau menyiapkan makanan. Sore harinya, mereka berendam di air sebagai bagian dari ritual mandi, sebelum berdoa lagi. Makan komunal yang disiapkan oleh para pendeta, kemudian disantap dalam keheningan yang suci. Kaum Esseni berdoa sekali lagi saat matahari terbenam, dan menghabiskan sebagian besar malam, dengan mempelajari kitab suci. Beberapa ahli juga berteori bahwa, Yohanes Pembaptis sendiri, hidup di antara kaum Esseni. Meskipun tidak ada bukti langsung dari teori ini didukung oleh kemiripan tertentu antara kehidupan dan praktik, yang dicatat oleh Yohanes, dan kehidupan dan praktik kaum Esseni. Baik Yohanes maupun kaum Esseni tinggal di padang gurun, melihat diri mereka sebagai suara-suara di padang gurun, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan mempraktekkan baptisan. Meskipun kaum Esseni percaya bahwa semua kehidupan telah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan, kepercayaan mereka pada kehendak bebas membuat mereka mendambakan kebenaran. Mereka melihat dunia terbagi menjadi benar dan jahat, dan membangun kehidupan mereka di sekitar komitmen untuk menjaga jalan yang benar. Mereka percaya bahwa perang besar dan terakhir ada di depan mereka, perang di mana dunia akan dihancurkan, dan melihat peran mereka sebagai salah satu yang akan mempersiapkan dunia untuk tatanan sosial baru yang akan datang setelahnya. Situs Qumran kuno sekarang dioperasikan oleh Taman Nasional Qumran, di bawah arahan otoritas Taman Nasional Israel.